sore. Di video sharing kali ini nanti saya akan share ya, kebetulan ini kan review saya ngandang ya, ini ya lagi ada masalah dimana businya patah di dalam. Sebentar. Nah itu loh, kelihatan enggak ya? Nah itu loh, dratnya patah di dalam. Kalau businya lupa saya bawa, karena businya ada di rumah sakit. Ini motor sudah posisi di bengkel ya. Nanti sekalian saya cek untuk blok kop ya, untuk blok mesin sekalian. Setelah bore up untuk pemakaian kurang lebih 2.500 sampai 3.000 kilo. Nanti kita akan lihat kondisi seher ring juga bloknya kayak apa. Oke, ini sudah dilakukan pembongkaran ya. Untuk sementara sih bongkar di sektor head. Nanti setelah ini kita coba lihat yang blok bawah ya. Ternyata setelah dilakukan pengecekan memang ada air yang masuk. Ini kotorannya dari yang sebelah ini. Ya, ini kita rasakan gini aja kelihatan. Nah, ini loh. Nah, ini kelihatan gergelnya itu di sini. Kalau enggak dari packing, ini ya, dari packing ini nih. Nah, ini ada air nyebrang. Walaupun sedikit sih, tapi ini ada air nyebrang. Nah, ini kelihatan kan ya. Dan salah satu masalahnya ini busi. Nah, ini patah di low. Ini salah satu sumber masalahnya ya ini. Di samping masalah kedua tadi yang bocor dari jalur radiator, memang sedikit, tapi jelas mempengaruhi sih kalau itu. Bentar, ini loh. Nah ini ya kan, ini masalahnya 20.000 tapi jadi berkali-kali ribu ya toh. Oke, nanti kita bongkar yang silinder blok. Nanti kita lihat sekarnya, mumpung sekalian bongkar ya, setelah pemakaian 2.500 kilo kita lihat seher sama bloknya nanti kayak apa. Coba bongkar kayak di sebentar ya, nanti biar dilakukan pembongkaran dulu. Sebentar. Kalau dari pembakarannya sih sebenarnya udah bagus, karena pakai AFR sekitar 12,7 sampai 13,0 ya. Saya target AFR-nya nguncinya di situ. Nah, biar dibongkar dulu. Karena udah 50.000 kilo, nanti sekalian proses skor ya, skor klep in out-nya, karena jarak temunya juga sudah lumayan, walaupun untuk bore out-nya baru sekitar 2.500. Oh, lengket. Oke, sebentar. Nanti packing sih sudah saya order, nanti baru proses kirim dari BRT-nya. Oke, sebentar. Bentar. Agak susah sedikit. Oh, alhamdulillah sih normal ya. Ini dari yang seher depan, ini yang seher belakangnya. Oke, coba dulu pinjam blok sebentar. Oh ya, biar dilap dulu, karena ada campuran air tadi waktu proses ngelepas. Nah itu kan airnya. Oke, biar dilap dulu ya. Jadi ada kotoran kecil mungkin waktu pemasangan kemarin yang belum sempat dibersihkan, jadi terus lama dipakai, terus dia lama-lama
bikin kayak jarak lebes ya, ini akhirnya yang kemarin juga salah satunya. Biar dibersihkan dulu. Ini dari Syahris. Oke, oh ya Amit, ini dari blok ya, masih bagus ya. Ini jarak tempuh 2500 kilo. Saya olinya kalau waktu Rain pakai mobil diesel MX, setelah 2500 saya pakai Eneos. Mungkin nanti saya akan kembali ke pakai mobil diesel MX aja, karena yang walaupun dia belum full sin, kalau yang Eneos kan full sin. Nah, nanti saya mungkin akan kembali ke pakai yang mobil diesel MX aja yang 1540, lebih safe sih. Oke ya, ini ya bloknya 2500 paket power up dari BRT, tidak ada yang tatu atau kasarannya baret ya. Oke ya. Oke, ini melakukan dicek ya, untuk kira-kira perlu dilakukan penyekuran klep atau tidak. Itu tadi sudah dikasih bensin. Untuk melakukan ada kebocoran atau tidak. Aman Mas ya. Aman. Itu yang in ya. Oke, yang in coba lihat, tidak ada bocor ya. Oke, sekarang yang start. Aman. Masih oke. Masih oke. Coba yang in sekali lagi. Biasanya kalau gini terus tak semprot kompresor dari sini kan ada gelembung tak kelihatan, tapi ini selalu masih aman. Masih aman ya. Jadi nanti tidak perlu dulu untuk melakukan penyekuran klep. Masih aman. Oke. Jadi itu untuk cara simpel ya melakukan. Ini disekrap aja nih, agak dalam misalnya. Ya, itu nanti ya, untuk berarti dilakukan penyekrapan ya. Tapi tipis, penyekrapan tipis. Cuma menghilangkan luka di hati. Oke, nanti kita melakukan penyekrapan juga, nanti kita sambil nunggu packing nanti dirakit lagi. Oke, ini sudah dirakit dan sudah jadi, dan motor sudah kondisi nyala normal ya. Malah saya ada yang lupa tadi mau video dimana hasil scraperannya untuk blok itu lupa saya video. Udah, enggak apa-apa ya, nanti saya jelaskan aja lah, cukup ya. Jadi di scraper itu di sisi blok yang sini itu kayak dihaluskan lah atau dikurangi. Yang penting biar jalur yang tadi yang ada kayak ada gejala air radiator masuk tadi, yang kalau dikuku ya tetap kakek kuku itu kerasa, itu biar halus lagi atau rata, biar semua rata. Jadi gitu. Sebenarnya ada beberapa caranya scrapernya, bisa pakai amplas, terus pakai kaca, terus manual di gini, tapi kita nggak mau resiko sih sebenarnya. Itu bisa saja, tapi takutnya nanti tidak rata, jadi kita ke tukang bubut, kita lakukan scraper. Di scraperannya kemarin tukang bubutnya bilang cuma paling tidak banyak, tidak sampai 0,2, 0,3 aja, tidak sampai, sangat tidak sampai, paling 0,1. Kemarin kalau tidak salah terakhir di bubut atau scraper sekitar 0,1. Saya lupa videokan hasilnya kayak apa. Jadi itu nanti bisa rata, halus, sama kayak mengkilat. Jadi gitu ya. Jadi tidak pengaruh di kompresi, tidak ada kenaikan, tetap standar sih, masih relatif standar. Dari yang berapian bawaannya 11,7 ya, paling namanya naik tidak banyak banget, paling masih, menurut saya masih standar. Tadi dipakai pun juga masih relatif standar sih ya, gitu. Jadi salah satu faktor kemarin penyebabnya kunci busi, samping businya patah di dalam, juga ada gejala air sudah ada nyebrang tapi sedikit,
masih sedikit banget gejala air nyebrangnya. Makanya mumpung belum parah, daripada mending kita bongkar saja. Sebenarnya diambil dari sini untuk businya bisa, cuma saya tidak mau resiko, lebih baik dibongkar saja biar kita tahu semua. Ternyata ada gejala tadi air nyebrang yang walau sedikit itu ada. Oke ya, dari beberapa gejala tadi yang menyebabkan air nyebrang tadi, luka di start block tadi bisa jadi waktu pemasangan awal atau pas awal pasang mungkin ada yang membersihkannya, ada yang terlewat atau lain sebagainya ya. Mungkin ada yang terlewat di sisi itu, bisa jadi begitu. Atau mungkin packingnya mungkin kurang bagus ya bisa. Tapi nanti ini kita coba lagi untuk sampai 2500 yang ke depan ya. Moga-moga aman ini nanti. Oke, nanti kita coba nyalakan dulu. Bentar. Sebentar, biar warming up dulu. Kemarin sempat sih sensor wet bandnya si RS ini sedikit kena air ya itu, tapi sudah saya bersihkan ya. Ada campuran air, sedikit air gitu. Kemarin waktu ada gejala air masuk, sebenarnya saya sudah curiga waktu pengisian air radiator waktu habis bongkar kopling, dimana gelembungnya itu keluar terus tidak wajar. Harusnya gelembung itu keluar ketika sampai pengisian hampir penuh. Kalau udah penuh harusnya gelembung tidak keluar, tapi kok itu keluar terus. Saya sebenarnya sudah curiga di situ, tapi saya belum berani memastikan ya tidak. Setelah saya pakai ternyata benar kejadian dan dibongkar, ternyata benar kekhawatiran saya benar terjadi. Oke, sudah ya, kita nyalakan. Oke, sudah nyala normal. Ini nanti tinggal disetting ulang lah. Ini sampai air juga sekian, nanti setting ulang karena masih bawaan kemarin pas sebelum airnya masuk itu, kejadian air masuk itu. Oke ya, sudah normal. Mungkin salah satu tip bagi teman-teman yang sudah melakukan bore up ya, tetap dilakukan pengecekan berkala. Kalau perlu ya sekitar 3000 kilo, bolehlah sekali-kali dicek. Tidak apa-apa untuk melakukan pengecekan aja. Setelah memang tidak ada masalah, ya nanti dirakit lagi, sudah dipakai seperti biasa, mungkin nanti tidak masalah. Soalnya saya kemarin juga curiga, kok tahu ada asap putih tapi tipis, tapi di sisi oli dia tidak berkurang. Gejala tidak wajarnya itu juga dari ketika memasukkan air di sini, memasukkan air radiator itu gelembung udara itu keluar terus. Jadi itu yang patut untuk dicurigai. Kalau begitu lebih baik lakukan pembongkaran, pengecekan. Oke ya, sekian video dari saya tentang sharing kebetulan busi patah ya, busi patah di dalam sama air radiator yang hampir sudah nyebrang tapi masih sedikit. Terus bagaimana cara mengatasinya. Oke. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.